Baik, selamat siang. Saya Gerald Simantupa dengan NIM C0D024056 akan membahas tentang pemotongan PPh 21 atas pegawai tidak tetap. Untuk mata kuliah, pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan. Jadi, isi dari materi yang akan saya sampaikan, yang pertama ada pengertian PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap. Yang kedua, landasan hukum PPh 21 atas pegawai tidak tetap. Yang ketiga, mekanisme pemotongan PPh 21 atas pegawai tidak tetap. Yang keempat, kendala PPh 21 atas pegawai tidak tetap. Dan yang terakhir adalah kesimpulan mengenai PPh 21 atas pegawai tidak tetap. Kita mulai. Pengertian PPh 21 atas pegawai tidak tetap. Pemotongan PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap adalah pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pembekerjaan, perusahaan, instansi, atau badan lainnya atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai tidak tetap atau bukan pegawai tetap, seperti pekerja harian, pekerja borongan, pekerja lepas, freelance, tenaga honorer, maupun pekerjaan dengan status kontrak kerja waktu tertentu (PTKW) yang dibayar berdasarkan jumlah hari, unit, atau hasil pekerjaan tertentu. Jadi karakteristik dari WP yang terkena PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap adalah tidak memiliki penghasilan tetap bulanan, tidak memiliki ikatan kerja jangka panjang sebagaimana pegawai tetap, serta dibayar berdasarkan kehadiran, hasil kerja, atau proyek tertentu. Baik, yang kedua ada landasan hukum PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap. Yang pertama atau A, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua atau B, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per strip 16 PJ 2016. Yang ketiga, C, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian peraturan di bidang pajak penghasilan. Mekanisme pemotongan PPh 21 atas pegawai tidak tetap. Jika penghasilan bruto harian kurang dari 450.000 dan jumlah kumulatif bulanan kurang dari 4.500.000, maka tidak akan dipotong PPh 21. Jika penghasilan harian lebih dari 450.000, maka yang dikenakan PPh adalah 50% dari penghasilan bruto setelah dikalikan tarif progresif PPh pasal 17. Jika penghasilan dibayar mingguan, 2 mingguan atau bulanan, maka dihitung seperti pegawai tetap, namun tanpa pengurangan biaya jabatan dan tidak menggunakan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP tahunan penuh, melainkan disesuaikan dengan periode pembayaran. Untuk tarif progresif PPh pasal 17 sendiri atau per tahun 2024, yang pertama, 5% untuk penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta. Yang kedua, 15% untuk 60 juta sampai 250 juta. Yang ketiga, 25% untuk 250 juta sampai 500 juta rupiah. Yang keempat, 30% untuk 500 juta sampai 5 miliar rupiah. Dan yang terakhir, 35% untuk di atas 5 miliar rupiah. 4. Kendala PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap. Untuk kendalanya, yang pertama, kurangnya pemahaman. Banyak pemberi kerja tidak memahami ketentuan tarif PPh 21 yang berbeda untuk pegawai tidak tetap. Mereka bingung membedakan antara pegawai tetap, tidak tetap, dan tenaga ahli atau freelancer. Akhirnya, mereka kurang tahu kapan harus menggunakan tarif progresif atau bebas pajak. Yang kedua, kesulitan menentukan status dan PTKP. Tidak semua PTT memberikan dokumen status pernikahan atau tanggungan yang akhirnya menyulitkan dalam penetapan status PTKP. Antara tidak kawin, 0, kawin dengan satu tanggungan, dan seterusnya. Akibatnya, pemotongan pajak terpaksa menggunakan status default atau tidak kawin per 0 tanggungan yang bisa merugikan pegawai. Yang ketiga,
Dokumentasi dan administrasi. Pegawai tidak tetap sering Pegawai tidak tetap sering tidak memiliki NPWP, sehingga tarif tadi lebih tinggi atau 20% lebih tinggi. Dokumen pendukung seperti kontrak kerja, daftar hadir, dan slip gaji kadang tidak tersedia atau tidak lengkap. Makanya, kadang sedikit merugikan pekerjaan. Yang keempat, eh, frekuensi pembayaran yang tidak rutin. Karena sifat pekerjaan yang temporer, penghasilan dibayar secara sporadis atau tidak tetap. Misalnya hanya saat proyek selesai. Hal ini menyulitkan, yang pertama, penjadwalan pemotongan dan penyetoran pajak, dan yang kedua, pelaporan SPTM masalah PPh pasal 21. Dan yang terakhir, yang kelima, ketidakpatuhan dari pihak pegawai tidak tetap karena merasa bukan pegawai tetap. Banyak PPT yang tidak memahami bahwa penghasilan tetap dikenakan pajak. Mereka tidak melaporkan penghasilan tambahan atau tidak menyetor sendiri jika tidak dipotong. Baik, untuk kesimpulannya sendiri, pemotongan PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap merupakan bagian penting dalam sistem perpajakan di Indonesia, guna menjamin pemenuhan kewajiban pajak bagi tenaga kerja yang berstatus tidak tetap. Meskipun pegawai tidak tetap memiliki karakteristik penghasilan dan hubungan kerja yang berbeda dengan pegawai tetap, pemotongan pajak harus tetap dilakukan secara akurat, sesuai ketentuan yang berlaku. Perusahaan dan pemberi kerja wajib memahami mekanisme perhitungan, tarif, serta pengecualian yang terkait agar pemotongan PPh pasal 21 dapat terlaksana dengan benar dan adil. Dengan penerapan pemotongan PPh pasal 21 yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pegawai tidak tetap, serta mendorong transportasi dalam administrasi perpajakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai PPh pasal 21 atas pemotongan pegawai tidak tetap. Jika saya ada apa tuh? Jika saya ada sedikit berkata salah, mohon maaf karena saya manusia, saya tidak luput dari dosa. Karena itu saya akhiri. Sekian, terima kasih.